Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Vanisenta Junita, Ana Fariha, dan Hanan Kristiani Suara akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Boleh next. Yang pertama di sini ada definisi perencanaan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan adalah suatu proses diagnosis penyebab masalah, penetapan prioritas, dan alokasi sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Adapun output dari fase ini yang terpenting adalah yang pertama itu rumusan tujuan, yaitu rumusan peningkatan perilaku yang diinginkan setelah mengkaji fakta, perilaku, faktor-faktor internal dan eksternal. Yang kedua, rumusan kegiatan untuk melakukan intervensi terhadap faktor penyebab yang diinventarisasi dan disusun dalam kegiatan yang berurutan. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yaitu yang bersifat center, participatory, empowering, dan sustainable. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs, atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut atau safety net. Yang pemikiran belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Boleh next. Selanjutnya ada ukuran perencanaan program yang baik. Yang pertama ada analisis fakta dan keadaan. Merupakan perencanaan program yang baik yang harus diungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang lengkap, yang menyangkut keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, tersedianya sarana atau prasarana, dan dukungan kebijaksanaan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. Yang kedua ini pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan, yaitu hasil analisis fakta dan keadaan biasanya menghasilkan berbagai masalah, baik masalah yang sudah dirasakan maupun belum dirasakan masyarakat setempat. Rumusan masalah hendaknya dipusatkan pada masalah-masalah yang dinilai sebagai penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan nyata atau real needs masyarakat adalah dapat dirasakan atau real needs oleh mereka. Selanjutnya ini yang ketiga ada jelas dan menjamin keluasan. Perencanaan program harus dengan jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan-keraguan atau kesalahan pengertian dalam pelaksanaannya. Perencanaan harus luas atau memberikan peluang untuk dimodifikasi. Sebab jika tidak, program tersebut tidak dapat dilaksanakan dan pada gilirannya justru tidak dapat mencapai tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Selanjutnya ada merumuskan tujuan dan pemecahan masalah yang menjanjikan kepuasan. Tujuan yang ingin dicapai haruslah menjanjikan perbaikan kesejahteraan atau kepuasan masyarakat sasarannya. Dengan demikian, masyarakat harus tahu betul tentang manfaat apa yang dapat mereka rasakan setelah tujuan program tersebut tercapai. Yang kelima, menjaga keseimbangan. Setiap perencanaan program harus mampu mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat dan bukannya demi kepentingan sekelompok kecil masyarakat saja. Karena itu, setiap pengambilan keputusan harus ditekankan kepada kebutuhan yang harus diutamakan, yang mencakup kebutuhan orang banyak. Yang keenam, kerjaan yang jelas. Perencanaan program harus merumuskan prosedur dan tujuan serta sasaran kegiatan yang jelas yang mencakup A. Masyarakat sasarannya, B. Tujuan, waktu, dan tempatnya, C. Metode yang digunakan, D. Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terkait, yang E. Pembagian tugas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh setiap kelompok personel. Yang ketujuh, proses keberlanjutan perumusan masalah. Pemecahan masalah dan tindak lanjut atau kegiatan yang harus dilakukan pada tahapan berikutnya harus dinyatakan dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan. Yang kedelapan merupakan proses belajar mengajar semua pihak yang terlibat dalam perumusan pelaksanaan dan evaluasi program perlu mendapat kesempatan belajar dan mengajar. Artinya, masyarakat harus diberi kesempatan untuk belajar, mengumpulkan fakta dan keadaan, serta merumuskan sendiri masalah dan cara pemecahan masalahnya. Yang kesembilan merupakan proses koordinasi perumusan masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan, harus melibatkan dan mau mendengarkan kepentingan semua pihak di dalam masyarakat. Oleh sebab itu,
penting adanya koordinasi yang menggerakkan semua pihak untuk berpartisipasi di dalamnya. Yang ke-10, memberikan kesempatan evaluasi, proses dan hasilnya evaluasi sebenarnya merupakan proses yang berkelanjutan dan melekat atau built-in dalam perencanaan program. Selanjutnya ada filosofi program pemberdayaan masyarakat. 1. Bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan atau feel need. Artinya program yang dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sehingga program itu benar-benar dirasakan sebagai upaya pemecah masalah atau pencapai tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat sasarannya. Yang kedua, bekerja berdasarkan kebutuhan yang dirasakan atau feel need. Artinya, program yang akan dirumuskan harus bertolak dari kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga program itu benar-benar dirasakan upaya pemecahan tujuan dikehendaki oleh masyarakat dan sasarannya. Yang ketiga, harus dianggap bahwa masyarakat menginginkan kebebasan, baik dalam menentukan garis hidupnya sendiri dan menentukan bentuk ekonomi, kepercayaan, lembaga politik, dan pendidikan yang mereka inginkan demi tercapainya perbaikan mutu kehidupan mereka. Yang keempat, nilai-nilai dalam masyarakat harus dipertimbangkan selayaknya. Artinya, rumusan program harus sudah mencakup dan mempertimbangkan nilai-nilai kerjasama, keputusan kelompok, tanggung jawab sosial, kepercayaan, dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan. Yang kelima, membantu dirinya sendiri, artinya acara nyata. Warga masyarakat harus diarahkan atau setidak-tidaknya dilibatkan untuk mau dan mampu merencanakan dan melaksanakan sendiri setiap pekerjaan di upaya memecahkan masalah mereka sendiri. Yang akan dirumuskan dalam program. 6. Masyarakat adalah sumber daya yang terbesar. Artinya, dalam perumusan program pemberdayaan masyarakat harus sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia di dalam masyarakat sasaran sendiri, baik modal, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang sudah ada. Yang ketujuh, program mencakup perubahan sikap, kebiasaan, dan pola pikir yang artinya perumusan program harus mencakup banyak dimensi perilaku manusia. Sehubungan ini harus selalu diingat bahwa setiap pembangunan pada dasarnya harus mampu membangun perilaku manusianya. Pembangunan fisik yang tanpa membangun perilaku manusia seringkali mengakibatkan tidak termanfaatkannya hasil-hasil pembangunan secara maksimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya adalah langkah perencanaan pemberdayaan masyarakat. Boleh di next. Yang pertama itu ada perumusan masalah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan berdasarkan masalah atau kebutuhan masyarakat setempat. Perumusan masalah dilakukan dengan menggunakan penelitian atau survei, wawancara, dan observasi, diskusi kelompok, rapat desa, dan sebagainya. Yang kedua itu ada penetapan program. Setelah masalah dapat diidentifikasi dan disepakati sebagai prioritas yang perlu segera ditangani, maka dirumuskanlah program penanganan masalah tersebut. Yang ketiga, perumusan tujuan. Agar program dapat dilaksanakan dengan baik dan keberhasilannya dapat diukur, perlu dirumuskan apa tujuan dari program yang telah ditetapkan. Bagaimana cara mencapai tujuan tersebut sesuai dengan dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Yang kelima itu identifikasi sumber dan tenaga pelaksana. Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang program kegiatan. Termasuk di dalamnya adalah sarana, sumber dana, dan sumber daya manusia. Yang keenam, penentuan strategi dan jadwal kegiatan. Strategi adalah cara atau metode yang dapat digunakan dalam melaksanakan program kegiatan. Yang ketujuh, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memantau proses dan hasil pelaksanaan program. Apakah program dapat dilaksanakan sesuai dengan strategi, dan apakah program sudah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya,
Kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan, atau mendelegasikan sebagai otoritas kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang dirancang khusus untuk memberi kemampuan atau keberdayaan kepada masyarakat. Sementara itu, kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan bermanfaat dan memberdayakan bila masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan yang dirancang oleh stakeholders. Rancangan kegiatan pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar sanggup meningkatkan kemampuan dalam menghadapi dinamika kehidupan dan dapat mengatasi persoalan sehari-hari, terutama yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, partisipasi dalam suatu kegiatan pemberdayaan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, partisipasi merupakan representasi tindakan atau bagian dari tindakan dalam proses pengambilan keputusan, sedangkan pemberdayaan merupakan representasi pembagian pengendalian dalam partisipasi untuk mempengaruhi alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Sesi selanjutnya tanya jawab. Baik, mungkin itu saja hasil penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.